Lihat Eko Ruby 10 ASW memancar di Pondok Gede. Ya Om, silakan dipersiapkan. Saya pidato aja terus nih sembari nunggu gitu. Roger, selamat pagi Indonesia. Selain Om Aldo, apakah ada yang monitor ganti? Nah ada ya. Roger, mungkin lagi pada sibuk kegiatan hari Minggu, cari-cari sarapan. Apa betul ganti-ganti? Bisa jadi Om, bisa jadi gitu. Namanya hari Minggu ya. Tapi harusnya sebentar lagi sih muncul Om, karena memang kan apa ya, kan tadi baru acara selesai, jadi mungkin mereka nyantai, rileks, cari frekuensi, pindah frekuensi, belum ada yang mungkin menggunakan, baru mungkin pas mendengar kita nih ntar baru bermunculan begitu Om Ruby ganti. Roger Om, bener Om, suaranya enak Om, empuk, bulunya keluar, santai, enak, namanya risipnya. Waduh, ini ada apa nih? Kabel kamu atau ada apa nih? Waktu Anda ngomong langsung cos begitu, kayak ada yang koslet gitu ganti. Roger, sekarang masih korek? No. Sekarang udah enggak gitu. Tadi iya begitu Om Ruby ganti. Roger, mungkin ada yang geser-geser kali Om. Roger, saya lagi mau belajar itu Om, ngomong satu nafas, satu tarikan nafas, tapi susah ya. Dulu tuh saya kan memang di airline Om, jadi ada training untuk biar ngomong si pramugari itu siapapun yang ngomong sama gitu, nggak ada namanya itu, oh ini mah logat Sunda, oh ini mah logat Batak, nggak ada Om. Semua susah saya waktu itu, sampai saya nanya sama instrukturnya, coba deh ajarin saya, wah susah Om. Apa namanya, cara tarik nafas, cara posisi badan gitu kan, cara pegang mic, terus ngomong itu kita harus tahu nafas kita tuh sampai di mana kan gitu. Jadi akhirnya sama dia itu, pokoknya usahakan kamu berhenti itu di kalimat ini koma, lu tarik boleh nafas, dan PDT dilepas. Nanti habis itu kamu tarik nafas lagi, ngomong lagi, tapi ingetin sebelumnya intonasi kamu atau istilahnya kekencangan kamu tuh ingat di level berapa, harus ingat ya. Wah Om, susah Om ganti. Om Ruby, Aldo kembali itu pasti Om, udah pasti susah. Jadi sepertinya Anda bilang itu harus coba main pernapasan Om, belajar. Jadi kalau lakukan begitu otomatis kita terbiasa. Dulu saya suka tuh Om, hampir setiap hari gitu. Jadi latihan dari pernapasan itu bagus Om. Khusus untuk apakah baik kesehatan maupun semacam kayak apa ya, energi yang ada di badan diri kita, kayak orang-orang pesilat-pesilat begitu yang di Jawa Barat itu biasanya menggunakan itu Om, pernafasan jadi bagian dalam. Jadi kalau dipukul tuh Om, itu nggak terlalu terasa apa-apa gitu. Kadang-kadang kalau kita punya energi positifnya kuat sekali, waktu Anda pukul begitu mental Andanya. Seperti itu Om. Saya coba ya, tapi nggak tahu ya ntar di rekaman seperti apa ya. Ini yang seperti Anda bilang nih, satu tarikan, tapi memang sulit Om. Karena kita bicara, kalau beda kalau kita tarik tapi kita tidak ngobrol. Kalau ngobrol sambil nahan itu ilmunya, ada ilmunya tuh Om ganti. Roger, Om Aldo, Ruby kembali. Betul Om, memang ada itunya, ada ilmunya dan harus dipelajari gitu, dan terbukti bisa gitu. Om Aldo, ini kipasnya kalau boleh tahu ada berapa banyak Om di belakang pesawat ganti? Kipas saya nggak ada. Kipas saya cuma satu buat PABX, kedua saya AC. Nggak ada apa-apa lagi Om. Emang muncul begitu korek? Roger, iya Om, muncul suaranya pelan sih, pelan. Jadi pada saat Om ngomong, audio apa namanya, si suara kipasnya hilang. Jadi kalau makan Om cuma jam itu kedengeran Om ganti. Oh ya, ini baru mungkin terlalu mungkin Anda fokus ya, jadi terdengar ya. Biasanya nggak ada yang berubah Om, ini semua sama. Cuma mungkin kalau pagi-pagi kan voltase listrik di tempat saya ya saya udah menggunakan stafol sih. Tapi ya apa namanya, kemarin ada dipindah-pindahin juga, dia punya AC-nya. Jadi
Mungkin aja yang ini nggak kebagian kena apa yang stafol gitu. Sehingga kalau tapi nggak juga lah, nggak ada hubungan karena kalau biasanya dia kena tegangan bagus, ya harusnya kan lebih kuat ya, lebih kuat berarti putarannya lebih kenceng gitu. Kalau ini dia apa tegangannya turun, berarti logikanya kipasnya mengecil. Begitu. Negatif Om, cuma pakai yang biasa aja. Saya kan pakai apa bearing tuh. Fansnya yang bearing tapi posisinya itu agak jauh ya, sekitar 4 meter di belakang saya begitu Om. Jadi 4 meter di belakang, tapi karena saya kan jarang bersihin ya, mungkin kotor, jadi agak sedikit lebih kenceng gitu. Tapi di posisi saya duduk sekarang ini biasa aja sih, nggak mencolok gitu Om Ruby. Apa mungkin ngomongnya nih Om, saya masih belum terlalu dekat ya, masih sekitar mungkin 10 cm Om sekarang ganti. Roger, Om Aldo, Ruby kembali. Jadi 10 cm sih sebetulnya udah cukup lah ya. Om 10 cm terus ngomongnya kan ngobrol biasa lah ya, nggak teriak-teriak gitu. Roger ini udah enak Om, sudah enak sekali. Jadi istilahnya itu kalau suspensi itu udah main gitu, empuknya udah ada Om ganti. Iya Om Ruby Aldo kembali. Ini Anda pakai settingan yang treble bassnya berapa nih Om? Ini muncul semua nih bulu-bulunya ganti. Roger, sebentar saya cek, saya lupa Om, sebentar saya cek ini di berapa ya, sebentar, oh ya, bassnya 5, treble-nya 3 Om, cuma ya itu Om, suara saya dipelanin dan dideketin gitu Om, 3 jari ini, 1, 2, 3, 3, 2, 1, kayaknya udah segini, udah maksimal ya Om ganti. Oh, saya paham sekarang Om, saya paham nih Om. Jadi prinsip dasarnya ini selama ini Anda punya bulu-bulu, umpamanya keluarnya sedikit ya. Tapi semenjak Anda barusan bilang Anda mendekat ya, itu langsung muncul Om. Karena 53 itu oke ya, nggak terlalu banyak pengaruh ya. Tetapi kalau kamu ngobrolnya agak normal seperti biasanya, bulunya ada halus. Nah, tapi yang ini berbeda. Dia kenceng gitu loh. Dominan gitu ya. Karena Anda mungkin kayak sekarang saya gini nih ya. Oke, ini saya kasih 2 jari nih Om ya. 2 jari itu mungkin perkiraannya sekitar 3 cm sampai 4 cm ya. Pasti suara saya bulu-bulunya bikin kamu geli gitu ganti. Korek bener Om. Jadi apa nama sebentar kok nggak muncul sebentar Om sebentar. Ya nggak apa-apa. Sambil lalu negatif apa-apa silakan nyantai Om. Saya sambil minum dulu nih persiapan bulu ganti. Roger kayak malah nggak keluar ini. Sebentar. Oh ini sebentar Om. Sebentar. Ini kok aneh ya. Sebentar, ini nih kayaknya udah bener nih. Betul Om, jadi itu Om, apa namanya, tadi juga saya ngobrol banyak dengan si Om Rama, Om Rama Alfa Julu Mike. Saya bilang, tadi setelah saya check in, dia langsung WA saya, Ruby ini, kamu pakai apa ini? Suaranya beda. Saya bilang, saya dapat ilmu semalam ngobrol sama Om Aldo diskusi, jadi dicoba dipelanin tapi dideketin ke mikrofon, inilah hasilnya. Gitu Om, jadi apa namanya, lebih detail, terus bulu-bulunya lebih keluar gitu Om ya, lebih enak dan ngomongnya juga saya lebih santai gitu. Cuma ya itu Om, karena kebiasaan teriak-teriak jadi agak susah juga, kayak seolah-olah kayak dipaksakan gitu. Roger, coba Om Aldo Om, kita cobain dipelanin dan dideketin Om ganti. Ya Om Ruby Aldo kembali. Ya, jadi saya paham begini Om ya. Ini logika nih ya. Orang awam berpikir secara logika, kita nggak ngomong ilmu audio atau apapun ya. Jadi saya menganalisa sendiri nih Om ya, barusan ya. Kalau umpamanya Anda kan pakai settingan tadi 53 ya, 53 karena Anda punya modulasinya agak mungkin cenderung agak treble ya. Jadi Anda harus kuatkan Anda punya bass. Berbeda dengan saya, settingan saya kan berarti saya harus lebih dominan di treble karena suara saya serak becek.
Jadi begini Om, kalau menurut analisa saya barusan nih ya, saya nangkep nih ya. Jadi kalau Anda bikin 53 itu, kalau Anda ngomongnya seperti sekarang deket kayak tadi barusan mungkin 2 jari sekitar 3 cm sampai 5 cm, itu semua muncul Om bulunya. Nah, tetapi kalau Anda itu bikin mungkin bassnya atau diturunkan lah gitu ke level mungkin 3 gitu, saya yakin berbeda gitu kondisinya Om. Karena apa? Itu kan banyak rekan-rekan yang kadang-kadang pengertiannya over ya. Nah, over ini yang Anda bilang, tadi kan Anda bilang kalau Anda lebih dekat dengan mic, ngomongnya lebih santai, muncul itu. Tapi kalau rekan-rekan yang over itu kalau menurut saya, pandangan saya Om, karena mereka dominannya di bass Om. Dia punya intonasi, mereka punya kualitas suara, plus mereka punya settingan. Jadi lebih dominan kayak saya punya settingan. Anda kan settingannya kan begitu kan, tapi suara Anda treble. Atau yang Anda suka bilang Anda cempreng gitu ya, jadi lebih cenderung treble. Nah, sehingga waktu Anda deketin, itu muncul gitu loh. Tapi kalau kualitas suaranya kayak model saya, kalau berarti bassnya lebih kalau Anda kan lebih bass, kalau saya kan treble-nya yang harus ditinggiin ya, karena suara saya udah ngebass. Nah, akibatnya itu jadi over Om. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi yang seperti Anda udah cocok didekatin. Kalau saya settingannya tetap jadi 3, saya kan di 3-4 ya. 4 kemarin saya berapa ya? 5. Waduh, jadi lupa gua. Kemarin kan saya di 45, sorry ya. 45 bukan ya? Kemarin 34 jadi 45. Iya benar, di 45 ya. Itu jadi mungkin jadi muncul gitu Om. Nggak terlalu over karena saya lebih dominan di treble begitu Om Ruby. Ganti. Roger, Om Aldo, Ruby kembali. Jadi gini Om, kalau sekarang kita secara teknis aja dulu perbedaannya SM50 dan 219. 219 itu pasti triple karena dia itu adalah kondensor kan gitu Om, kondensor pasti dia lebih triple. Tapi punya Om SM50 udah pasti ngebas, jadi belum apa-apa aja udah kita itu udah settingannya, atau bukan settingan istilahnya itu warna suaranya udah beda. Om ngebas ini adalah triple. Nah, ditambahlah suara Om yang ngebas, jadi akhirnya digabung dengan SM50 yang memang dynamic, jadi tambah ngebas. Saya pakai 219 yang karakteristiknya itu adalah ke treble, tambah lagi suara saya yang treble, jadi akhirnya itu saya tambah ke kiri, Om tambah ke kanan gitu, jadi nggak ketemu. Jadi kalau makan suara saya pengen ngedekatin suara Om Aldo, berarti kan harus apple to apple. Dalam pengertian adalah saya harus menggunakan mikrofon yang sama gitu kan Om. Jadi saya harus pakai SM50, Om Aldo SM50 lah, barulah ketahuan bass treble-nya itu kurangnya di mana, akan kayak gitu Om. Nah, saya kalau makan treble-nya kurang atau istilahnya bassnya itu kurang, saya nggak bisa lagi Om ke atas, udah maksimum udah di 5 karena apa? Karena mikrofon saya nggak menunjang kayak gitu. Tapi punya saya bisa treble-nya bisa dimaksimal lagi, punya Om tidak bisa treble-nya itu ditambahin karena udah dari SM-nya udah memang bawaannya ngebas, suara Om ngebas gitu. Jadi ini adalah secara teknis tidak mungkin sama gitu Om Aldo. Ruby kembali, ganti. Ya Om Ruby, Aldo kembali. Ya. Tadi ini saya buka catatan ya Om ya. Jadi yang terakhir saya menggunakan yang Anda bilang 68% mic gain, sama di bass 4 treble 5 Om. Jadi memang treble saya udah mentok ya, karena kualitas audio saya mungkin ngebass ya gitu. Jadi memang treble-nya udah mentok gitu. Jadi memang harus diperbandingkan Anda dengan SM50 ya, karena Anda menggunakan hand mic ya. Jadi berbeda. Cuma kalau Anda mau saya pakai hand mic juga negatif apa-apa sih.
maksud saya bisa coba juga kalau Om Ruby berminat untuk sekedar memperbandingkan. Nah, cuma problemnya handmic ada satu, Om. Kalau Anda ini kan menggunakan tangkai ya. Jadi apa tuh? Saya nggak tahu sebutan di ruangan audio ya. Jadi semacam kayak ada tempat gitu untuk menempati mic-nya. Jadi posisinya nggak berubah. Kalau saya hand mic begitu kan berarti kan kita goyang-goyang ya, kanan kiri tergantung badan kita. Terus kemudian mempengaruhinya ya berapa dekat kita ngomongnya aja. Kalau kita bisa bikin stabil dengan posisi yang sama walaupun badan kita muter kanan kiri, nah mungkin bisa gitu. Tapi tidak sebaik yang Anda punya, karena Anda kan mic-nya memang diam di tempat, tapi posisi Andanya yang mendekati mic. Demikian Om Ruby ganti. Roger, iya Om. Jadi saya pakai mic boom istilahnya ya. Jadi pakai kayak lampu baca gitu. Jadi saya taruh aja tuh si hand mic-nya di situ. Jadi akhirnya si mic yang bisa deketin mulut saya kan kayak gitu. Sedangkan saya PTT-nya udah langsung ke pesawat dicolokin gitu. Jadi saya boleh dibilang nggak pernah nyentuh sama sekali si mikrofon. Tapi saya walaupun itu hand mic, tapi saya nggak pernah nyentuh. Tapi saya taruh di mic boom kayak gitu, jadi bisa tarik mundur kayak gitu Om. Satu itu. Kedua adalah kalau saya itu karena dia pakai mic boom kayak gitu, jadi ketinggian saya bisa atur, terus jarak juga bisa saya tarik, jadi lebih leluasa. Udah kayak gitu di meja jadi bersih, karena kan adanya kan di ujung meja paling depan terus ke atas kayak gitu Om. Jadi di meja itu bisa saya taruh laptop kalau saya jadi enggas, jadi relatif lebih nyaman kan kayak gitu Om. Roger. Ya Om, jadi ini balik lagi ke mikrofon. Jadi kalau di saya itu bassnya sudah mentok, nggak bisa lebih ngebass lagi, tapi treble-nya masih lebar. Saya ini masih di 3. Tapi kalau Om kebalikan, karena itu ada dynamic, treble-nya Om yang sudah mentok, tapi bassnya masih bisa turun naik gitu. Itu secara teknis sudah berbeda gitu Om. Kalau jadi tinggal istilahnya ya tadi kita bilang ini tinggal suara kita yang bass apa treble. Nah Om, tadi kalau nggak salah dengar itu Om itu si mic gain itu di 68 ya, di 68. Kalau saya baca-baca di review itu maksimum untuk suara bagus tuh maksimum itu di 65 Om. 65 kebanyak 63 sampai 65 Om. Itu adalah maksimumnya. Nah, karena Om itu kan ngomongnya kan suara suka kencang Om. Suara kencang, coba aja Om diturunin di 63. Dengan harapan nanti suara Om itu menjadi lebih bulat lagi. Jadi walaupun mungkin nggak ketara, tapi biasanya kalau dari jarak jauh untuk luar pulau harusnya lebih enak. Jadi Omnya suaranya kencang, tapi di pesawatnya agak-agak diturunin gitu sehingga suaranya tetap bulat gitu Om. Coba turun ke 68 Om ganti. 63 ya? Iya. Ini sekarang saya udah 63 nih Om ya. Saya usahakan posisi bicara saya tidak pindah ya. Maksudnya tidak berubah gitu ya. Tadi awal saya bicara dengan Anda 68, waktu Anda menjelaskan langsung saya putar ke 63 nih. Sekarang di dalam rekaman juga masih 63 ya. Pengaruhnya bagaimana Om Ruby, Aldo Ganti? Ya beda Om. Kalau memang diteliti benar-benar didengar itu beda. Jadi Om itu di ujungnya Om. Jadi di frekuensi yang tinggi Om enggak namanya itu bukan pecah ya, cacat istilah itu cacat juga enggak. Jadi ujung frekuensi yang paling tingginya itu menjadi tumpul gitu Om. Enggak kekencangan, jadi enak Om. Ini enak jadi tambah bulat gitu. Jadi pada saat Om ngomong walaupun Om agak kencang, tetap si bulatnya itu nggak pernah runcing, tetap bulat gitu. Enak Om ganti. Oke, jadi perbandingan antara 63 dengan 68, 63 enak ya. Jadi 68 enak juga, cuman ada sesuatunya begitu. Nah, ini saya ambil jalan tengah Om, antara 63, 65, 68. Jadi saya menggunakan 65 nih Om sekarang Om. Apakah ada pengaruh yang signifikan? Demikian Om Ruby, Aldo ganti.
Jarak signifikan sih enggak, cuma beda Om. Ini lebih runcing dari 63. Tinggal ini balik lagi ke selera. Omnya istilahnya itu senang yang kayak gimana? Senang yang memang runcing atau yang tumbul-tumbul aja gitu Om ganti. Roger, Ruby, Aldo kembali. Berarti kalau angka 63 dia muncul, kalau 63, kalau 68 dia lebih runcing. Apa begitu? Betul Om Ruby ganti? Betul Om. Jadi lebih runcing. Jadi istilahnya itu bukan tribalnya yang berubah, bukan Om. Tapi istilahnya itu kayak apa ya? Kalau boleh dibilang kayak nusuk-nusuk gitu loh. Ujung-ujung frekuensi yang tingginya itu agak nusuk-nusuk kayak gitu. Kalau 63 itu tumbul. Nah kalau 68 itu ketara banget. Tapi kalau di jalan tengahnya 65 ini ya balance lah Om. Jadi mungkin Om kalau saya sih kalau saya menurut saya karena Om itu kan ngomongnya pelan ya, tetap harus agak di bawah Om. Untuk menjaga pada saat Om teriak-teriak itu ujungnya tidak runcing gitu. Tapi kalau maupun 65 juga nggak apa-apa. Nah, karena kan ini balik lagi Om, namanya juga selera Om ya. Kalau saya dengan melihat Om yang suka teriak-teriak di 63. Tapi kalau makan Om ngomongnya udah pasti istilahnya ya segini-gini aja, 65 atau 68 nggak masalah Om ganti. Roger, Om Ruby, Aldo kembali. Jadi lebih cocok, saya nggak mikir diri saya Om, karena yang mendengar bukan saya sendiri. Cuman setiap kali dalam rekaman saya mendengarkan ya, karena kan yang merekam ini kan berbeda-beda ya. Ada yang dari lokasi jauh, ada yang dekat. Nah jadi apa yang saya dengar itu agak sedikit runcing ya, lancip ya, atau tajam gitu ya. Tetapi mungkin balik lagi seperti Anda bilang, nih sekarang saya pakai 65 Om. Mungkin saya harus lebih cocok di 63 kali Om. Karena memang 63 ini kan tadi sesuai review Anda baik, karena saya juga kadang-kadang bisa berapi-api. Terus kemudian di satu sisi lagi saya tidak menggunakan kacamata saya, tapi kacamata bukan penggemar ya, tapi lawan bicara saya. Jadi saya rasa lebih baik di setting di 63. Demikian, bagaimana menurut Om Ruby? Abis ini saya langsung rubah ke 63 begitu ganti. Roger, Om, Aldo, Ruby kembali. Kalau saya sih Om ya, saya pribadi, karena balik lagi ini masalah selera, mungkin saya juga keliru karena namanya juga selera, nggak ada yang keliru gitu Om ya. Kalau saya lebih cocok 63 Om. 63 dengan 68 pasti. Kan kita bicara gini Om, yang terima di luar pulau itu adalah maunya itu adalah Om itu suaranya adalah mau makan 20 dB tapi suara juga identik equal dengan 20 dB. Nah, itu adalah kalau Om 68. Tapi pada saat ini pengalaman saya Om ya, pengalaman saya ini. Tapi pada saat Om mic gini diturunin, itu bukan jadi suaranya keterima di mereka itu lebih kecil, bukan. Tapi sebaliknya Om. Sebaliknya, jadi suaranya itu lebih besar. Kenapa? Karena Om istilahnya tuh power yang ada, yang di frekuensi itu. Kan sebetulnya kan si frekuensi itu kan membawa suara dua kan Om. Satu adalah sinyal, satu audio. Pada saat si powernya itu si audionya dikurangin, berarti kan power untuk sinyalnya kan lebih besar. Karena gitu pada saat, dan begitu juga kebalikan pada saat Om powernya digedein, si powernya digedein, suaranya itu kesentit. Nah maksud saya kayak gini, ini mungkin saya keliru ya, mungkin teman-teman lain yang dengar bisa ngasih masukan mungkin kalau saya keliru. Pada saat Om mic gain-nya dikurangin, itu suara yang diterima lawan bicara kita lebih gede Om. Saya juga heran kenapa kan kayak gitu. Tapi pada saat Om kencengin itu audio, malah jadi kecentit, malah jadi lebih kecil itu suara keterimanya, walaupun relatif hampir nggak ketara. Tapi pengalaman saya adalah semakin mic gain-nya itu dikurangin untuk ICOM khususnya Om ya, kalau pesawat yang ini saya nggak tahu, suaranya itu menjadi lebih besar Om kayak gitu. Karena boleh dibilang saya itu mungkin menerjemahkan adalah audionya itu di atas signal gitu. Kalau makan signalnya 20 ya mungkin audionya boleh dibilang mungkin sampai dengan 30. Jadi kalaupun istilahnya pada saat pile up lagi check in, suara Om dominan, kalau Om kurangin di 63. Itu pengalaman saya Om ganti. Baik Om Ruby, Aldo kembali. Oke baik, saya menggunakan kacamata ini ya Om ya pendengar. Jadi saya rubah ke 63. Nanti abis ini saya akan mau coba Om merubah dia punya tune ya, tune yang ada di
apa namanya itu kan menunya agak ribet ya itu, jadi nggak bisa bersamaan waktu kita langsung ngobrol sambil kita putar, nggak bisa ya. Saya harus masuk, kalau saya pencet dia langsung balik lagi tuh. Nah ya karena memang layarnya kan full ya, kalau ini kan cuma nyamping sedikit, jadi waktu kita posisi lagi bicara pun kita bisa sambil mengerjakan. Jadi karena kebetulan saya punya settingan ini kan saya masih punya spread ya, spread. Masih ada sisa gitu untuk bass 4 gitu. Saya lagi berpikir nih Om. Saya turunin ke 63 terus saya mau naikin ke 5 bassnya. Menurut Anda kira-kira bagaimana Om Ruby ganti? Om Aldo Ruby kembali. Ini tinggal Om maunya gimana dalam pengertian ya selera ya Om ya. Kalau Om itu istilahnya untuk luar pulau, tetap bass. Kalau Om terlampau ngebass itu susah masuk. Itu kan itu ininya teorinya gitu Om ya. Tapi kalau Om istilahnya check in atau nge-DX-nya pingin bagus, tetap treble harus lebih dominan. Tinggal itu aja sih Om. Kalau umpamakan Omnya, saya istilahnya nggak ada masalah kok dengan luar, tapi saya yang penting adalah empuk, nggak apa-apa. Cuma itu nilai tambahnya, ruginya itu adalah Om kalau bersaing atau pada saat pile up itu akan kesulitan karena terlampau ngebas Om. Kalau ngebas skalanya itu sama treble gitu Om, ganti. Baik Om Ruby, saya udah rubah nih Om ya. Sekarang di bass saya jadi 5 ya. Jadi waktu Anda bicara saya utak-atik sedikit. Jadi sifat penasaran aja Om. Jadi biar tahu gitu Om. Nggak apa-apa. Tetap settingan di 63, tapi untuk di tone saya rubah bassnya aja. Treble tetap sama 5 karena udah mentok, tapi sekarang bassnya saya naikkan ke 5 Om. Bagaimana menurut Om Ruby begitu ganti? Roger, kalau untuk lokalan nggak ada masalah Om, nggak ada lokalan, nggak ada masalah, enak-enak aja kan Om. Tapi nanti akan kesulitan pada saat Om ngobrol sama orang luar pulau yang istilahnya yang notabene sinyalnya kecil. Ini baru bermasalah gitu Om. Kalau dari saya sih oke-oke aja Om. Kalau saya, jadi ini adalah satu adalah itu, kedua adalah kalau untuk ngebasnya ini sudah istilahnya udah bukan medium lagi, ini udah ngebas walaupun masih enak sih, nggak ada nggak ada distorsi yang bikin bassnya tuh bepuk gitu, nggak, masih enak, tapi ini udah cenderung ke ngebas gitu Om. Kalau saya lebih cenderung yang tadi Om, jadi istilahnya tuh bassnya dapat, mediumnya dapat, treble-nya dapat. Kalau ini udah boleh dibilang udah ke ngebas gitu Om, ganti. Baik Om Ruby Aldo kembali. Sekarang saya kembalikan lagi ke 45 Om. Jadi sesuai petunjuk dan arahan Om Ruby, saya nggak menggunakan pola pikir saya gitu Om. Karena apapun yang saya suka, yang dengar kan bukan saya. Dan saya nggak bisa langsung mendengarkan. Kalau saya mendengarkan hanya berdasarkan dari rekaman gitu ya. Jadi harus kita mengikuti versi umum. Nah, jadi biar rekan-rekan mendengarnya dengan baik gitu. Jadi itu emang yang sebenarnya begitu ya. Banyak yang salah, mereka bilang, oh gue versi suka begini. Tetapi mereka lupa waktu mereka bicara itu, mereka nggak bisa mendengar. Kalau nonton ada di video rekaman, dia bisa mendengar. Tetapi orang lain yang mendengar gitu. Nah masalahnya orang kita seringkali yang saya pelajari, mereka itu sungkan untuk mengatakan bahwa, over lu audio Anda. Saya tahu ada beberapa orang NCS, ya contoh ya ini kita ngomong fokus ke NCS saja. Mereka berani untuk mengatakan dan ya sifat kita mengatakan itu kan bukan untuk menjatuhkan atau apa, tapi memberikan tuntunan ya. Jadi coba dicek lagi, mungkin over, mungkin enggak, gitu kan pemberitahuan gitu. Tapi kalau semua orang kondisi ada yang pernah audionya rusak tapi NCS diem aja, dia nggak ngomong gitu bahwa coba silakan dicek audio Anda gitu. Yang penting dia check in, saya terima, ya udah tuntas. Saya nggak mau panjang lebar gitu loh. Ya nggak bagus juga menurut saya gitu. Minimal kita harus memberikan informasi apakah memang ada problem atau tidak. Kalau enggak kan ya nggak apa-apa, silakan kan dicek aja, tapi kita kasih masukan begitu. Nah kalau saya termasuk yang salah satu proaktif gitu. Jadi saya tahu yang beberapa NCS yang sering memberikan report gitu ya dan detail gitu. Nah itu bagus saya rasa ya. Jadi kita mengetahui dengan sendirinya apa yang terjadi gitu Om.
Bagaimana Om? Kalau sekarang udah balik normal, cuma hanya saja persentase mic gain-nya saya udah turunkan sesuai petunjuk Anda 63%. Begitu Om Ruby, Aldo ganti. Jujur Om, Aldo Ruby kembali. Udah Om, sudah enak. Jadi kalau umpamakan sekarang itu Om tarik nafas, ini keluar lagi tuh suara bulu-bulunya itu. Kalau tadi pada saat bassnya 5 ya, pada saat bassnya 5 tuh nggak ada Om. Jadi memang bedanya tuh tipis, hanya di itu aja Om, hanya di ujungnya aja. Jadi karena pesawat bagus, jadi pada saat di maksimal itu nggak over Om, tetap aja, cuma ada sisi treble yang hilang, yaitu pada saat Om nafas nggak ada tuh bunyi-bunyi bulu-bulunya itu. Pada saat Om agak melengging, bulu-bulunya nggak ada, kan kayak gitu. Nah jadi tinggal selera aja Om, balik lagi kalau mau makan Om selanya kayak gimana. Kalau saya mah nggak seneng ada bulu-bulunya, senengnya ngebas, berarti di 5. Tapi kalau makan saya mah senangnya bass tapi ada bulu-bulu gemercik kayak gitunya yang saya suka gitu. Saya suka yang di 4 ini. Udah 4 udah bagus, terus bass treble-nya udah balance, terus untuk punching-nya juga udah tekanannya udah bagus, udah maksimal Om. Ya balik lagi itu Om, jadi jangan khawatir dengan istilahnya dengan ngomong pelan. Kadang-kadang orang tuh gini Om, yang saya dari amati dari rekan-rekan, kalau saya teriak berarti power saya muncul, power saya maksimal memang, tapi jangan lupa audionya istilahnya itu distorsi kalau nggak salah saya itu. Jadi distorsi karena powernya terlampau over gitu Om, terlampau over, jadi cacat lah kan kayak gitu. Tapi kalau makan ngomongnya pelan Om, biasa, bukan pelan ya, biasa gitu, kayak kita ngobrol sama sesama deh, suara tuh enak Om, suara tuh beda Om. Om ini kalau umpamakan Om lagi manggil, kalau mau check in Om kan suka panggilnya itu kenceng kan kayak gitu. Itu beda dengan suara Om lagi ngobrol kayak gini, ngobrol yang sekarang ini itu bulat. Tapi pada saat Om lagi check in suka teriak-teriak, itu beda Om. Bedanya itu semacam apa ya, kalau speaker itu kalau Om ngomong kayak gini kan enak tuh suaranya, itu suara bulat dari speaker. Tapi kalau Om istilahnya teriak-teriak lagi check in itu kayak ada ber kayak gitu di audio tuh. Berarti kan itu cacat menurut saya kan kayak gitu. Tapi kalau makan Om ngomong pelan pun juga malahan orang lain tuh minggir itu Om kalau dengar suara Om ini ganti. Roger, Om Ruby, Aldo kembali. Iya, saya paham Om. Cuman memang ini kesulitan ya buat mungkin saya pribadi dulu ya, tapi kalau orang lain saya kurang paham ya. Memang kalau dalam komunikasi ini untuk mengontrol itu sulit Om. Kita punya intonasi ya, karena ini kan apalagi kalau tugas ya NCS gitu kan ada situasi dan kondisi yang setiap waktu berbeda-beda. Walaupun itu NCS-nya sama, tetapi situasi dan kondisi yang terjadi itu berbeda. Jadi ada yang kalem, baik-baik aja, ada yang memang super crowded, yang mana memang dibutuhkan ketegasan atau teriak-teriakan tertentu. Nah itu yang sulit Om, karena memang tipe model saya memang bisa mengikuti situasi, tetapi saya nggak bisa mengontrol dari sisi audionya. Nah itu kesulitan ya, karena kemarin kan kalau habis acara saya suka nonton Om. Memang saya nontonnya agak berkurang ya belakangan ini daripada sebelum-sebelumnya karena ada kesibukan ya. Tapi kalau lagi nyantai saya nonton gitu rekaman, baik itu NCS yang berbeda maupun saya. Karena kan saya 1 bulan sekali ya, jadi agak lama. Nah jadi saya nonton yang lain-lain. Tapi kalau dulu lebih sering gitu. Nah, jadi dari situ saya juga mendengar seperti Om Ruby bilang, pada saat saya nyantai itu lebih enak gitu. Tapi waktu saat ada momennya saya mungkin karena partisipannya itu membludak ya, kan beda-beda ya, setiap roll call itu kan ada situasi dan kondisinya. Nah jadi kita ada sedikit lah gitu teriakan atau yang sifatnya berapi-api ya, bukan emosi ya, tapi nadanya agak tinggi gitu. Nah di situ memang berubah Om. Nah itu kestabilan Om. Nah kestabilan itu sulit Om kalau buat saya ya pribadi ya, karena memang model saya ini memang tipenya tuh bisa naik turun. Makanya kan saya suka menilai NCS bagus atau enggak, itu ada dua kriteria dalam sisi kestabilan. Itu baik dari intonasi maupun dalam tutur kata. Tapi
yang sering kali saya keluarkan komen itu biasanya lebih fokusnya ke tutur kata. Nah, sedangkan saya sendiri pribadi, saya masih belum bisa stabil Om tutur kata. Tutur kata itu kan dari ucapan kita, kata-kata per kata. Nah, itu saya sendiri masih belum becus gitu. Tapi saya tahu banyak yang bagus gitu. Jadi kestabilannya tuh merata gitu dari dia awal sampai akhir, nggak banyak naik turunnya. Naik turun itu bukan karena speed atau apa, tapi dalam kalimatnya itu bagus gitu. Kalau saya enggak gitu, saya berbeda-beda, bisa apa itu nggak bagus gitu. Nah, baru masalah kestabilan yang kedua yang saya maksudkan yaitu dari sisi pengontrolan intonasi. Nah, itu saya nggak lari ke sana karena itu memang level yang agak sulit ya menurut saya ya. Dan saya belum ada kemampuan untuk menilai karena saya sendiri cuma bisa menilai lihat, kok ini berubah-berubah gitu ya. Jadi makanya saya selalu bilang kestabilan itu hanya fokus ke dalam pengucapan kalimat, tetapi tidak fokus ke audio naik turunnya. Nah, yang tadi Anda bilang kan pada saat orang ngomong biasa sama dengan pada saat dia mungkin mohon Anda standby 10.50 seperti itu ya. Itu kan pasti nada bicaranya tuh berbeda, ada naik turun gitu. Nah, itu saya belum nyampe Om, karena memang nggak ada pengetahuan untuk menilai begitu. Om Ruby, Aldo ganti. Roger, Om Aldo, Ruby kembali. Sebetulnya kita itu apalagi mungkin Om Aldo ya, ada fitur untuk mengontrol tinggi rendahnya kita bicara. Kalau saya biasanya adalah itu Om, saya itu ini tadi Om Aldo panjang lebar ngobrol, saya itu sebetulnya nggak merhatiin apa yang isi yang diomongin. Cuma saya sekarang karena ini lagi sesinya lagi audio ya, jadi suara Om yang paling enak Om yang barusan ngobrol. Jadi bass treble-nya itu dapat, Om pada saat nafas itu treble-nya dapat, enak banget. Nah, Om tinggal dilihat saya ngomong yang tadi Om Aldo kayak tadi barusan ngobrol yang panjang lebar itu, Om dilihat di power meter itu berapa si power yang keluar. Kalau memakan, anggaplah powernya memakan di 50, 70 watt, 60, 70 watt. Nah, berarti Om itulah suara Om yang paling enak. Perkara nanti istilahnya Om adalah saya lagi jadi NC perlu teriak, nggak apa-apa. Cuma kita tahu bahwa suara saya ini di sini adalah tinggi. Saya berarti kan kalau pengen enak, saya tinggal mau nurunin atau mau terusan teriak-teriak karena lagi pile up, nggak apa-apa. Cuma Om harus punya sekarang itu harus punya penilaian suara saya yang paling bagus itu pada saat power memakan 50 dan 70 watt. Hanya di situ aja. Jadi kalau saya mau ngomong kualitas, saya harus nurunin power teriak-teriak saya itu nurunin biar di power itu kayak gitu Om. Jadi di samping kalau ada power meter itu di samping untuk mengukur power watt keluar, tapi untuk mengukur audio kita. Kalau saya sih begitu Om. Jadi kayak saya itu paling bagus itu Om kalau ngomong itu di 50 watt, 60 watt. Jadi saya itu kalau makan sambil 70, ini ketinggian, suara saya kekencengan, saya pelanin lagi, saya tuh gitu Om, ganti. Ya, Om Ruby, Aldo kembali di Kopi Om. Saya ada gambaran yang Anda maksudkan ya. Jadi memang benar Om, Anda bicara itu betul ya. Jadi kemarin waktu saya nonton pembukaan saya itu bagus Om. Nanti Anda nonton deh, saya tolong kalau nanti ada sempat Anda coba buka lagi. Waktu saya pembukaan itu saya merasa itu pembukaan saya yang terbaik dari yang pernah saya jadi muncul ya di NCS. Kenapa? Karena intonasinya, ini balik ke audio yang Anda maksudkan ya. Intonasinya kita nggak ngomong tutur katanya ya, kestabilannya ya, tapi dari audionya itu mungkin yang tadi seperti Anda bilang gitu loh. Jadi memang saya nggak terlalu ngotot, ngomongnya juga rileks, terus kemudian nggak terlalu pelan juga, dan mungkin kestabilan dalam jarak antara mulut dengan mic itu desktop mic ya, saya menggunakan desktop, itu stabil, jaraknya nggak lari terus gitu, jadi stabil di tempat yang sama gitu, sehingga waktu saya bandingkan dengan waktu udah mulai pemanggilan dan melengkapi dan lain-lain, itu berbeda lagi Om. Berbeda lagi karena kan saya kan sambil mengerjakan sambil mencatat menggunakan e-log sheet ya. Semua juga banyak yang pakai e-log sheet, bukan berarti pakai e-log sheet berarti otomatis
merubah gitu, tidak, tapi kan masing-masing mempunyai kebiasaan yang berbeda ya. Nah jadi waktu saat mencatat masing-masing punya caranya bersendiri. Nah saya kan eh, mengalami kesulitan enggak gitu, cuman memang tidak mudah ya pada waktu yang bersamaan kita mendengar, kita mencatat, dan kita melihat layar. Kalau saya kan melihat layar tuh Om, dan saya ada rekaman lagi di depan saya. Nah jadi ini semua komplit nih Om. Nah itu bagi saya saat ini saya belum bisa sampai menguasai full. Tapi kalau Anda bilang mungkin ya sekitar 80% oke lah. Tapi kalau sampai level 90 masih belum, kadang-kadang keteter juga gitu. Nah itu proses waktu lah, mungkin jam terbang ya, dan lama-lama jadi terbiasa. Karena kan kalau kita juga jarang muncul, dengan sering muncul itu mempengaruhi juga. Dan saya udah pernah merasakan, yang mana pernah beberapa kali dulu-dulunya lebih sering, itu lebih terbiasa membawanya daripada yang agak udah lama banget gitu. Serasa ketemunya mungkin di bulan Juli tanggalnya awal, terus ketemunya di bulan Agustus di tanggalnya akhir. Jadi kan seakan-akan 2 bulan gitu loh. Padahal sebulan gitu, cuma ujung sama ujung ketemunya. Nah itu kaku Om. Kalau saya nggak tahu ya, karena kan masing-masing ada punya kemampuan berbeda ya. Mungkin kalau saya lebih bisa mungkin untuk ngobrol biasa daripada yang seperti ini, kan kita harus jaga semua ya. Jadi banyak faktor lah yang kita harus jaga. Jadi nggak bisa seperti kita komunikasi biasa. Apalagi ini kan semua rekaman ya. Jadi kita harus jaga bener-bener gitu. Karena ini kan live Om. Walaupun ya setengah live, tapi kan siapapun yang punya akses, dia mau nonton, itu semua ternyata gitu. Nggak ada yang dibuat-buat dan bisa didengar oleh siapapun gitu. Makanya tingkah laku kita, apapun ucapan kita ya kita harus jaga gitu. Jadi ya nanti kan kita malu sendiri. Iya Om Ruby, baik Om. Nih mantep deh, pokoknya saya udah ada gambaran sementara ini seperti apa. Jadi saya akan mengikuti Om, karena saya memang kebetulan sesuai petunjuk Anda saya selalu ikutin Om. Saya nggak rubah-rubah pakai versi saya lagi. Jadi kalau tempo hari dari yang kita bicara 4-5 bulan yang lalu, baru kemarin ada adjustment waktu 2 minggu yang lalu, terus baru hari ini ada adjustment lagi sedikit. Nah itu akan saya ikutin Om. Nanti 5 bulan lagi ke depan juga selama Anda tidak memberikan adjustment baru, ya saya akan menggunakan yang hari ini, begitu Om Ruby. Aldo ganti. Kejar Om Aldo, Ruby kembali. Ternyata kita nih di itu Om sama Om Heri nih direkam. Aduh saya jadi malu. Sebentar Om Aldo, saya coba salamin dulu Om Heri. Mudah-mudahan Om Heri dengar suara saya. Om Heri, selamat pagi ganti. Ruby, mohon maaf dulu, saya keliru. Saya kira Ruby atau Mbak Ruby gitu. Maya apa Ruby, Sincira apa Ruby gitu. 55 sinyal Anda buka password pagi hari ini. Aliwang 5. Siap Om. Begitu Om Ruby dan Siro, selamat pagi Om Ado. Silakan Om Ruby ganti. Roger, Om Herdi di Australia, dan di belakangnya ada Om Lau. Sama-sama ini terima kasih dan selamat pagi. Ya Om Herdi, waduh saya senang sekali nih dikirim oleh Anda review ngobrolnya. Ya Om Herdi, jadi saya nih sama Om Alu lagi ngobrol-ngobrol. Lagi ngobrol-ngobrol, tukar pikiran aja Om, cari-cari setting yang paling enak gitu. Roger, sebentar Om Herdi jangan kemana-mana dulu, ini mungkin Om Aldo mau nyalamin. Om Lau, satu putaran mohon standby, nanti saya undang Anda ya Om Lau. Om Aldo silakan Om, ganti. Ya, selamat pagi Om Herdi. Apa kabar nih Om? Tadi terakhir waktu Anda mau check-in dengan Mama Rosa NCS-nya, saya mendengar Anda tuh di last minute terakhir ya, tapi sepertinya Mama Rosa tidak mendengar Anda, demikian. Om Herdi, saya udah terima nih.
Jadi daripada kita setiap hari cuma muncul pada saat check-in tapi tidak ada komunikasi, nah ini momen yang tepat ya. Kebetulan semuanya rekan-rekan juga ada waktu, jadi kita mengolah lah informasi mengenai audio maupun yang lainnya yang kira-kira berhubungan dengan komunikasi Om Erdi. Jadi saya mencoba nih kalau ada rekan, Anda punya signal agak kecil nih Om. Hari ini agak saya terima Anda cuma 7. Tadi sempat pertama waktu Anda muncul saya terima hanya 3. Terus kemudian Anda punya modulasi ini agak apa ya? Agak ke bawah ya, agak termasuk mendem begitu. Om Erdi, Aldo ganti. Program audio sekarang ini apalagi kalau audionya mata suitable saya pakai SBDX 3000 dibalikin lagi mau dicoba gitu. Ada saya dengarin Anda tadi sama Icon, terus saya keluarin yang ini pengen tahu gitu. Oke, lanjut lagi Om Aldo, ada Om Romeo Lala dari Kupang kayaknya. Silakan 100 standby lagi ganti. Nah, oke baik Om Erdi dari Perth, Australia Barat ya. Luar biasa nih. Anda saya terima terakhir 57 tapi modulasi Anda berubah ya. Jadi lebih 10.2 ya. Baik Om, tadi saya mendengar dari Sulawesi Utara nih, Ain 22 Ain, tapi saya belum kopi nih kalau Kupang nih. Baik, saya coba minta tolong nih Om Ruby, silakan Om Ruby sebagai net control station pada pagi hari nih di take over begitu ganti. Roger, silakan Om, silakan kita sama-sama Om, nggak ada net controlnya, silakan Om, dilanjut diterima Om, ganti. Nggak apa-apa, sama-sama aja gitu. Oke, saya coba ya. Ain, Om Aliong, selamat pagi ganti. Selamat pagi Om Aldo, selamat pagi Om Ruby, selamat pagi Om Erdi. Gitu, dari tadi sini nongkrong dengar-dengar. Gitu Om, sepakat dengan Om Ruby. Om Aldo suaranya keren kalau lagi ngobrol santai, Roger. Iya, memang betul Om. Memang kita nggak boleh emosi Om, nggak boleh marah itu kan dampaknya banyak Om, dari segala sisi Om. Jadi baik itu di modulasi maupun dalam kehidupan maupun dan yang lain-lainnya. Jadi memang begitu Om. Tapi situasi dan kondisi itu yang namanya dalam melakukan sesuatu tugas atau apapun itu memang harus ada plus minus Om. Kalau dibikin pukul rata itu nggak bagus juga gitu Om. Jadi orang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi gitu. Jadi memang harus ada lah plus minusnya, ada naik turun lah, artinya begitu Om. Ada demikian ya Om, saya terima Anda di horizontal bagus ya, tadi saya coba cek ya. Tapi di vertikal kurang begitu mantap, tapi terdengar jelas gitu. Baik Om Aliong, selamat pagi ya untuk Anda. Salam sehat, salam 5155. Saya jemput dulu, kalau memang tadi sepertinya ada dari Kupang, saya akan coba dulu rekan-rekan Nusantara. Ini komunikasi biasa Om, cuma kita fokus nggak check-in, karena check-in kan udah kita lakukan daily, rutin. Jadi kita hari ini fokus hanya mengenai audio aja, sama mungkin radio ya. Apalagi kan ada Om Herdi dari Australia, beliau mempunyai 2 macam merek ya, Yaesu dengan ICOM yang terbaik, top of the line. Nah dari situ kita bisa meminta petunjuk dari beliau atau perbandingan seperti apa gitu. Jadi kalau audio mengenai settingan agar tidak over dan hi-fi yang terbaik gitu. Oke baik Om, sebentar mohon Anda standby. Silakan, apakah ada rekan-rekan lain dari Nusantara yang ingin bergabung? Selamat pagi ganti. Sepertinya nggak ada gitu Om Ruby ganti. Roger, iya kayaknya kita tinggal berempat aja gitu Om. Roger, iya saya pinjam jalur dulu, atau kalau nggak mungkin itu Om keburu ketutup nanti Om Launya mungkin mau nyalamin dulu Om Heavy, keburu ketutup soalnya takutnya Om ganti. Iya silakan dia. Saya nggak dengar apa-apa Om Lau, saya nggak dengar. Biar Om Lau mah nggak usah ngomong Om. Kalau dia muncul saya terima dia 9-10 Om, pakai vertikal kenceng banget. Kupang nggak ada masalah Om. Tapi saya nggak mendengar, jadi artinya memang saya nggak tahu kalau dia ada begitu ganti.
Roger tadi saya masuk terima besar ya. Mungkin langsung nutup kali ya. Coba saya panggil ya. Om Lau, apa bisa dengar suara saya ganti? Memang nggak ada Om ganti. Nggak ada emang, itu tadi saya yang nongol Om ganti. Nah ini ternyata nih, ini bintang filmnya ini nih ganti. Gitu, selamat pagi Om Ruby, sehat-sehat sekeluarga di rumah. Gitu, saya tadi pertama Om Aldo ngobrol, saya kira Om Ruby. Gitu, ini Om Ruby nih. Lama-lama Om Aldo ternyata gitu. Suaranya sepintas hampir-hampir mirip ganti. Roger, iya Om, ini apa namanya 11-12 gitu Om. Ya Om, ini kita lagi apa namanya lagi bahas sama Om Aldo. Jadi kita itu lagi nyoba Om, lagi nyoba adalah kan kalau memakan setelan pesawat udahlah kan given itu kan bawaan dari pesawatnya. Nah ini kita lagi coba apa namanya itu mengenai jarak antara mikrofon dan mulut dan volume atau kekerasan ngomong gitu Om. Jadi ternyata sepintas tadi habis ngobrol dengan Om Aldo, jaraknya deketin tapi audionya kita turunin, itu apa perbedaannya jauh banget gitu Om. Kayak Om Aldo aja kan ngomongnya santai, jauh lebih enak menurut saya daripada kalau makan dia lagi ences teriak-teriak gitu kan. Jadi saya sependapat dengan Anda bahwa Om Aldo itu paling enak kalau lagi ngobrol santai kayak begini ya Om ya, ganti. Iya betul Om, betul gitu. Tapi itu memang tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau lagi ences mah berapi-api tuh, begitu, dan itu seru juga gitu Om Aldo. Jangankan jarak mic dari kita ngomong dengan mikrofonnya juga berpengaruh. Dan di luar dari itu, memang pada dasarnya juga kalau digedein itu audio akan berubah kan, gitu. Dari dalam saja kita tuning akan merubah karakter suara gitu. Kalau kita tuning wattnya besar gitu, dan akan cempreng. Memang perusahaan sudah menyeting sekian gitu, pas gitu. Kalau kita modifikasi lagi akan ada perbedaan. Om Aldo ada yang panggil saya tuh, ada keponakan. Saya mau handle dulu ya, dilanjut lagi sama Om Aldo dan Om Irdi. Saya tetap monitor ganti. Baik Om, silakan nanti kalau sudah selesai kurus handle di daratnya langsung nyeletuk aja ya Om ya. Baik, tanpa melepas PTT saya coba lagi, ada breaker yang mau bergabung. Selamat pagi. Nggak ada Om Aldo. Om Herdi dong dituju Om. Om Herdi dituju gitu. Jangan nanti kebablasan. Hari ini kurang bagus ya signalnya, saya terima tadi kecil. Cuma 3, saya coba ganti ke horizontal masih kurang bagus gitu. Kalau Om Ruby menuju pakai horizontal bagaimana ke Australia Barat begitu ganti? Jarak sama aja Om, nggak begitu beda, nggak begitu jauh, propagasinya nggak begitu bagus pagi ini. Tadi saya juga coba waktu saat tadi saya ngobrol sama Om Hedi pakai horizontal, tapi tetap aja Om tidak begitu membantu. Di saya terimanya kecil gitu, bukan kecil sih, KRM-nya lebih tinggi gitu Om. Roger Om, berarti kan bener kan Om sama si Om yang barusan report kan, jadi power gede suaranya itu adalah menurun. Satu, kedua Om pada saat ngobrol kayak begini ini yang paling enak gitu. Tapi balik lagi kan situasi kondisi kita bicara tentunya berpengaruh kan, nggak mungkin jadi NCS pelan-pelan kayak gini wah ngajak tidur kalau kayak gini Om ganti. Iya Om Ruby Aldo kembali, betul Om, betul. Ini kayak sekarang aja ini kan saya kan karena mungkin tadi ada beliau masuk Om Aliong itu 22 Alpha India November ya, dia punya operator name Aliong. Om Frankie itu nama real name, demikian Om. Di Minahasa Utara, Sulawesi Utara demikian informasi. Ya kalau tadi kan kita ngomong nyantai, ini sekarang pas tadi ada Om Herdi masuk, ada Om Aliong masuk, otomatis nada bicara saya agak sedikit lebih naik gitu loh. Nah itu udah sifat manusia sih saya rasa Om. Kalau kita stabil bukannya nggak bisa. Saya punya temen yang mana nada bicaranya memang dia emosi dan tidak emosi aja ya begitu gayanya dia gitu. Tetapi itu nggak umum gitu. Artinya kalau dari 10 orang
mungkin dapatlah 1-2 gitu. Tapi kalau dibilang 40%, 50%, 5 dari 10 saya rasa jarang. Susah dapat gitu. Jadi memang kayak contohnya di NCS kita juga ada beberapa yang seperti itu. Nah, jadi nggak banyak dari 50 NCS paling juga dapat paling ya 3 kalau hitungan saya gitu. Nah, jadi kan memang itu nggak umum gitu. Tapi nggak ada yang salah juga gitu. Itu kan memang orang apa ya, natural gitu. Jadi dari sananya udah begitu gitu. Nah, kalau saya gampang naik turun Om, gampang naik turun gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi demikian. Ya Om Ruby, jadi enak nih Om kalau kita udah tahu settingan kita seperti apa. Jadi tinggal kita nanti mempergunakan di saat-saat yang kita butuhkan seperti apa maunya. Nah ini jadi bagus Om. Jadi artinya kita nggak over atau sebutannya apa ya, over dan under atau ada bahasanya yang tepatnya ya. Nah jadi ngepas gitu sesuai. Nah, karena kan kita berharap kan pendengar kita mendengarnya seperti itu. Jangan pakai versi kita. Kalau pakai versi kita nggak cocok Om. Saya suka ngebas, tapi orang lain ngebasnya saya nggak seluruh Nusantara ya nggak ada gunanya juga kan yang dengar orang lain Om. Bukan diri kita sendiri gitu. Jadi nggak bisa patokannya gitu. Itu patokan yang salah. Demikian Om Ruby. Aldo ganti. Om Aldo, Ruby kembali. Betul sih Om, kalau intonasi suara itu kadang-kadang kita kan terbawa emosi dengan lawan bicara kita gitu kan, atau misalnya karena kita saking senang ketemu lawan bicara kita, akhirnya kan kita jadi kenceng gitu. Iya Om, saya paham, saya paham banget. Om, mohon mohon izin Om, saya coba nyalamin dulu Om Herdi. Om Herdi udah ngirim lagi video, ini bagus-bagus nih videonya. Mudah-mudahan saya masih bisa propagasi, masih bisa kebuka sebenarnya Om ya. Saya langsung menuju ke Om Herdi. Om Herdi, apa masih bisa monitor saya Om? Ganti. Om Herdi 1 2 3 3 2 1. Om Herdi ganti. Okay, sorry. I nearly dropped the handphone by the way. Ya, sinyal udah bagusan lagi. Itu Om Ruby. Jadi kita bertiga ini pakai ICOM semuanya ganti. Roger, betul. Ini kita pakai ICOM semua nih. Cuma saya yang paling tua nih 7.300 Om ganti. Oh no, it doesn't really matter. Saya kan pakai 7.300 2 tahun itu sebelum saya upgrade gitu. In fact saya mau ini lagi nih, mau ambil yang 7.300 karena lagi keberadaan spesial gitu. Sekarang aja udah spesial jadi 1.500 Aussie dollar gitu, lagi on spesial gitu. Karena untuk backup radio. To be honest, ya itu, yang cuma saya gampang. Dengerin tuh. FTDX 10 sama balik lagi saya sekarang ke FTDX 3000. Yang 101 MP ini saya mau kirim dulu untuk ada adjustment yang saya perlu karena masih under warranty, saya kirim lagi ke Melbourne. Jadi boxnya gede banget, agak repot gitu Om Ruby. Begitu. Dan tapi nice audio dari Anda. Kalau nggak salah Anda pakai SM50 itu. Coba deh pakai kalau ada HM7 itu enak juga gitu. Oke, Om Ruby 100 silakan ganti. Roger, Om Herdi, Ruby kembali. Saya negatif pakai SM50 Om, karena SM50 itu punyanya Om Aldo. Saya coba Om Aldo dengan dengan mic yang lebih murah gitu Om. Jadi saya negatif pakai SM50, tapi saya pakai bawaan pesawat Om, SMSH ya, SM atau 2219 ya. Jadi pakai bawaannya Om, pakai bawaan si 7.300. Nampaknya ini yang terbaik dari seran dari saya gitu Om. Cuma saya kan lebih bermain di settingan aja Om, di settingan audionya, dan saya pakai jaraknya yang bicara itu antara mikrofon dengan mulut saya coba deketin, tapi saya ngomongnya pelan gitu Roger. Jadi mungkin pura-puranya mau nyamain SM50 padahal nggak kebeli gitu Om Herdi ganti.
Ya oke. Makanya saya pakai ini foamnya ya. Covernya itu, foamnya itu ya agak tebal ya, sekitar 10 mm paling kurang. Itu saya pakai. Ini tetap saya pakai Electro Voice Romeo Echo 320 ini, dan dia punya tutup covernya itu, sponsnya itu agak tebal, sekitar 15 mm gitu. Dan saya nggak mau yelling di mikrofon gitu. Tapi nice audio dari Anda itu, tipikal Icom langsung ketebak gitu Om Robi ganti. Roger. Terima kasih Om Heri. Memang kalau saya sih Icom mungkin untuk ngobrol jarak jauh seperti kayak gitu tuh lebih enak gitu Om Heri aja saya masih bisa terbaca dari alfa sampai julu itu masih terdengar jelas dan suara juga enak didengar gitu. Tapi kalau Om kayak Om tadi apa kemarin gitu yang waktu terakhir kita komunikasi pakai ya itu saya agak kesulitan untuk mendengar karena terlampau mungkin agak ngebas gitu ya, agak berat, jadi agak ke bawah frekuensinya. Kalau Icom ini enak Om, enak, suaranya jelas gitu, detailnya juga bagus. Wah udah Om, nggak usah ganti-ganti aja, udah Om pakai ini aja Om ganti. Iya tapi ini Electro Voice kalau boleh saya tukar ke SM8, see the difference gitu ganti. Roger, coba Om diganti ke SM8. Saya pengen dengar perbedaannya, walaupun istilahnya dari sisi harga kan beda jauh. Electro Voice itu kan wah mahal banget gitu. Kalau SM8 itu kan boleh dibilang legendaris karena kan itu udah lama banget Om. Saya lihat di dicari di Google aja untuk spesifikasi yang detail mengenai SM8 itu udah nggak ada gitu Om. Coba Om kalau Om ada waktu atau berkenan mungkin bisa diganti dari Electro Voice ke SM8. Saya pengen dengar suaranya Om ganti-ganti. Oke, 100 returning. Sekarang ini saya pakai SM8. Hopefully is better. At least sama gitu. Electro Voice. Harus disetting nih Om, dia punya treble sama bassnya Om. Mas Ruby ganti. Roger, ini Om secara keseluruhan lebih menonjol, jauh di atas Electro Voice Om. Coba ini tinggal Om turunin, nada tingginya diturunin sedikit, wah ini udah bagus Om. Jadi dari fidelity ini lebih bagus, lebih detail, lebih kenceng gitu Om. Tinggal frekuensi high-nya diturunin sedikit aja Om, sekitar 25% apa 30%. Wah ini udah nge-DX pasti udah paling bagus Om ganti. Oke, let me adjust. Aduh, nggak bisa, mesti balik. Lanjut lagi, saya coba setting kurangnya sedikit ganti. Roger, silakan Om. Treble-nya dikurangin Om, untuk kurangin mungkin Om kalau kayak gini berarti kan Om sama saya itu suaranya hampir sama lah. Jadi mungkin treble-nya dikasih di 3 atau di 3 aja Om, cukup Om. Di 3, treble 3, bassnya di 5 Om, dan dicoba Om. Bassnya 5, treble-nya diturunin ke 3 Om. Oke Om, silakan Om. Nanti kalau sudah disetting nanti langsung muncul Om ya. Mudah-mudahan suaranya lebih bagus. Gitu Om Aldo kalau menurut saya ganti. Iya, itu pasti Om, lebih menonjol ya dari yang sebelumnya. Tetapi ini hanya settingan Om. Om Herdi ini memang kualitas suaranya agak mirip, lebih condong ke Anda daripada ke saya ya. Jadi memang yang tadi Anda kasih petunjuk udah benar tuh Om. Jadi tinggal di setting aja, dicari yang terbaik. Kayaknya selama ini saya belum mendengarkan suara Om Herdi yang benar-benar gitu, yang terbaik ya. Karena memang beliau kan suka gonta-ganti gitu. Jadi pengaruh gitu Om. Nah itu kalau yang masuk ke tone control itu memang nggak bisa menunya Om ya. Sambil kita masuk sambil ngobrol gitu. Jadi memang harus ada spasi, utak-atik dulu baru balik kembali gitu. Silakan Om Ruby. Sepertinya beliau sudah utak-atik gitu ganti. Roger, baik. Coba Om Herdi ganti-ganti. Oke, hopefully ini lebih bagus gitu Om Ruby.
In the meantime propagasi kayaknya mulai turun sedikit gitu Om Ruby, ganti. Roger, propagasi menurun, tapi untuk kualitas audio ini masih terbaca 10.2, bagus banget. Om, kalau Om nge-DX udah nggak usah pakai electro voice, pakai ini aja Om. Ini lebih enak Om, lebih enak, lebih terdengar dengan jelas walaupun propagasinya menurun. Jadi ini di atas electro voice untuk readability. Om, readability ini lebih jauh lebih bagus. Om, kalau ada waktu coba Om untuk mic gain-nya Om. Sekarang Om mic gain-nya di berapa Om kalau saya boleh tahu ganti? Dari mikrofon apa dari radio sendiri ganti? Dari radio Om ganti. Oh, let me just find it. Oh, kadang-kadang gue bingung sendiri. Let me just say, okay. Hopefully it's okay itu. Om Ruby, ini sekarang gimana ganti? Oke, sekarang mic gain-nya di berapa yang di pesawat Om ganti? Sekitar mungkin 40% ganti. Roger, 40% udah cukup Om. Udah cukup 40%. Jadi toleransinya kalau untuk 7, 6, 10 tuh 40% sampai dengan 65% Om. Jadi toleransinya yang penting Om di situ aja udah aman Om. Terus Om kalau kompresinya Om, kompresi di pesawat di angka berapa Om ganti? Aduh, tidak kopi yang terakhir, maksudnya apa ganti? Roger, itu kan mic gain-nya tadi Om 40%. Nah di bawahnya tuh ada kompresor Om. Kompresornya di angka berapa Om ganti? Oh ganti, saya nggak pernah pakai kompresor, tapi boleh ini sekarang kan belum pakai kompresor. Sekarang saya pakai kompresor itu beda suaranya ganti. Roger, ini kompresor yang di pesawat maksud saya kan di pesawat itu kan bisa powernya bisa di adjust, terus mic gain-nya juga bisa di adjust, termasuk kompresornya kan bisa di adjust. Jadi ini kompresor yang ada di pesawat Om. Di pesawat ada di berapa? Kalau bisa diturunin kedua atau kalau nggak ketiga Om ganti. Oke, ini saya pakai kompresor tapi saya masih buka lagi nih. Enggak, saya offin aja sekarang tanpa kompresor. Jadi tetap dari pesawatnya tanpa kompresor ganti. Nah ini lebih bagus Om. Ini bassnya itu lebih keluar. Kalau tadi kayak suaranya tuh kalau orang Sunda bilang itu kecentit gitu Om. Jadi kejepit oleh power yang gede. Kalau ini lebih lepas, lebih enak Om ganti. Oke, kecentit lebih enak tuh ganti. Kalau kecentit apa dulu ganti? Dia pas medium ini. Ini kan lagi live itu ganti. Jadi ini udah enak Om, udah enak daripada tadi kompresornya on. Kalau kompresornya on itu audio Om lebih kecil, kedengarannya lebih kecil. Kalau ini Om lebih lepas gitu Om. Mungkin Om Alu bisa report Om ganti. Sebentar, Om Herdi, tolong nih saya kasih petunjuk, mohon maaf nih ya, bukannya so tahu, tapi sepertinya Om Herdi kurang menguasai nih ya penggunaannya ya, feature-featurenya. Oke, Om Herdi pencet ke quick aja Om. Di bagian bawah itu ada quick, Anda pencet, kemudian Anda pilih ada menu yang tulisannya drive gitu. Nah, waktu Anda ketik drive, Anda klik, itu akan muncul di sebelah kanan seperti ada tombol, tapi ini lebih multi ya, jadi lebih multi. Dari situ akan muncul di atas urutannya RF power, mic gain, drive gain, com level, baru TBW, white ya. Kalau saya pakai yang white ya, jadi Anda posisi seperti itu aja Om. Baru sesudah itu nanti Om Ruby tuntun Anda untuk mencarikan kualitas Anda yang terbaik. Sepertinya tadi waktu Om Ruby kasih petunjuk Anda salah nangkep. Sepertinya begitu. Jadi ini memang 7, 6, 10 ada beberapa petunjuk ya. Artinya agak bermiripan, tetapi kalau mau detailnya yang Om Ruby maksudkan itu tadi yang lebih detail. Tetapi Anda menjawabnya yang simple. Sepertinya nggak ketemu. Silakan Om Ruby, saya udah posisinya seperti apa adanya nih ya, jadi mungkin nanti dari situ kalau mungkin ada yang kurang dimengerti sama Om Herdi, saya bisa bantu nyeletuk gitu, karena saya udah pindahin ke posisi seakan-akan saya mau settingan sama Om Ruby. Begitu Om Ruby, lanjut lagi dengan Om Herdi ganti.
Roger, kayaknya Om mendingan Om Aldo yang langsung karena ternyata fiturnya menunya tuh beda ya. Kalau saya tinggal tekan multi udah langsung keluar semua, power, mic gain, kompresor, monitor udah keluar semua. Ternyata kalau di 7610 tuh lebih detail ya. Jadi mungkin bisa dipandu aja Om. Yang penting adalah di kompresornya itu 2 atau 3, mic gainnya di 63 mungkin gitu Om ganti. Iya nggak apa-apa Om Ruby. Itu beda dikit Om. Beda menunya beda dikit, sebenarnya hampir sama, cuma saya punya mungkin lebih diperlebar aja gitu ya, pencetannya itu. Jadi kalau pada saat kita pencet yang multi itu yang bulat, kita tekan itu dia cuma muncul sedikit. Tetapi kalau untuk yang 76 karena dia ada beberapa pilihan lebih, nah jadi dia ada lagi di tombol bagian bawah itu cuma tinggal di press. Di situ keluar Om, karena kalau kita pencet di multi itu dia nggak keluar, khusus untuk yang drive. Saya rasa itu sama kok, saya punya 73, cuma posisi sekarang saya nggak onin karena kalau saya transmit kan terganggu ya. Itu jadi dari situ Om Ruby beda tipis kok, orang sama-sama ICOM dan ini kan abang adek gitu. Kalau saya Om Herdi menggunakan power 100 ya persen, mic gain saya 63%, drive gain saya 40%, com level saya di 3, terus TBW saya menggunakan white. Demikian Om Ruby dan Om Herdi ganti. Om Herdi apa bisa copy yang dijelaskan Om Aldo ganti-ganti? Ya oke, saya bisa lagi aku mainin ini TBW white, cuma dia punya ini 2.900 abangnya ganti. Yang 2.900 apanya Om ganti? TBW SSP-nya ganti. Oh nggak apa-apa, 2.900 itu memang maksimumnya untuk TBW-nya itu memang 2.900 itu berarti sudah 3.000. Sebetulnya Om kalau mau bandwidth-nya dilebarin lagi itu bisa sampai dengan 3.600 Om. Suaranya jauh lebih enak lagi. Itu Om Aldo jagonya itu Om. Kayak gitu. Tapi kita kembali lagi Om, nanti saya pandu untuk melebarkan lagi di atas 2.900. Nah, sebelum itu nanti kita coba balik lagi Om, yang tadi dijelaskan Om Aldo itu kita coba kompresor mic gain-nya nanti kita coba samakan yang biasa kami pakai sehingga suaranya lebih bagus. Ini sudah bagus Om, sudah bagus, cuma istilahnya masih suaranya tuh terkesan memang bukan over ya, tapi terlampau ke atas gitu. Biar coba diturunin supaya suaranya tambah bulat, tambah enak gitu Om Herdi. Ruby kembali ganti. Iya, saya udah buka ini SSB, ada TX base-nya plus 3, treble-nya plus 3 gitu. TW white, ininya TW mid-nya 2.900 semuanya ganti. Roger. Nah Om, untuk bassnya saya sih biasanya di 5 Om, plus 5. Kalau treble-nya sudah bagus di plus 3 gitu Om. Bassnya udah bagus Om, cuma tinggal dinaikin bassnya coba dinaikin ke 5 Om, pasti suaranya beda Om ganti. Oke, sekarang ini saya udah set ke 5. Wah, gimana audionya ganti? Waduh, keren Om, jauh Om dengan yang tadi. Wah, ini bener sesuai dengan orangnya ganteng Om ganti. Bisa aja enteng. Iyalah. Apa bukan dia harus pakai yang aslinya Om, mic-nya 219 ganti? Kenapa Om Aldo? Saya kan Om Herdi sekarang menggunakan HM7 ya. Apa enggak baiknya Om Herdi setting awalnya dengan menggunakan original bawaan dari radio begitu Om Herdi ganti? Original microphone-nya di box. Aku pakai SM8 Om Aldo ganti. Oh oke, baik. Jadi artinya original mic-nya kan berarti lagi nggak bisa lah digunakan. Berarti Anda patokannya dengan SM8. Oke, baik, no problem gitu. Kayak saya tempo hari begitu Om. Jadi cari awalnya kan saya menggunakan original dengan kawan saya. Terus kemudian menggunakan Desmic. Baru dia bilang udah oke. Lu mau yang mana? Dia bilang oh saya mau yang Desmic. Ya udah kita mulai. Jadi urutannya dari bawah Om. Kita mulai pelan-pelan terus dibantu terakhir pertengahan sampai akhirnya sama Om Ruby gitu.
Demikian. Silakan Om, Om Herdi dilanjutkan. Saya mendengarkan begitu, ini masih live. Demikian ganti. Om Ruby. Roger. Itu udah keren tuh suara Herdi, sudah pas gitu Roger. Om Herdi nih ada teman kita nih Om, review audio terakhir Om Herdi kayak gimana, sebagus apa ini? Coba Om silakan dituju langsung Om Herdinya Om Ganti. Om Lau. Leo bukan Lau. Leo. Sorry silakan dilanjut, dituju Om. Ngobrol sama Om Aldo. Iya Om Aliong, dituju aja langsung Om Herdi gitu. 43 Alpha Tango 100 ganti. Aduh, mau hilang lagi. Tadi besar. Om Herdi, boleh dengar Mahumbi ganti. Iya dapat dengar, cuma kecil sekali ganti. Iya, tadi besar, sekarang kecil, tapi bisa dengar nih. Kayak gitu. Ini Pak sudah jadi audio artis kayak Om Aldo dan Om Rubio ya. Ini jangan megang orang, ini suruh kakek tukang ali ganti. Oh nyanda, oh mantap gitu, radio Sultan gitu. Cuma tetap ciri khas nasi kuning ting tuan dapat dengar ganti. Hanya sama ganti. Yo, sejahtera semua keluarga di Australia. Kayak gitu, satu naik ketiga, tapi suara terdengar jelas. Kalau tadi masih tercampur dengan apa ya? Bagaimana distorsi, tapi sekarang sudah linear gitu. Oke Om Herdi, yang penting sudah bertegur sapa gitu. Nanti kalau sudah propagasi membaik, kita ngobrol lagi Om Ruby. Dilanjut Roger, terima kasih ya. Om Herdi kan udah langsung kedengeran tuh review dari pihak ketiga. Wah itu udah jagonya review Om, ganti Om Herdi. Aduh terima kasih Om Ruby, Om Aldo dan Om Aliong juga. Nyong dari Manado itu masih sekali ganti. Roger ya. Wah dia udah jauh. Sebetulnya Om kalau saya boleh review Om ya, mikrofon bawaannya ICOM yaitu 219 itu Om punya karakteristik yang jauh berbeda dengan mikrofon yang ada di pasaran. Saya ini sekarang pakai 219 Om bisa nilai suaranya kayak gimana. Kalau saya boleh saran Om, kapan-kapan coba pakai 219 gitu Om, mikrofon bawaannya Om jauh suaranya lebih bagus daripada SM8, lebih tebal. Karena saya tuh sempat dulu baca review bahwa SH atau SM gitu ya, 219 itu dalamnya itu produknya Hale Om. Produknya Hale, cuma saya cari-cari saya nggak ketemu lagi karena dulu sempat saya sebentar cari kenapa kok 219 itu bagus, ternyata dalamnya itu beda Om, berbeda, itu adalah produknya Hale. Jadi kalau Om ada waktu, keluarkan dari boxnya, dicoba suaranya jauh lebih bagus dari yang sekarang. Nah sekarang saya pakai 219 yang murah meriah Om, ganti. Iya memang ada reason kenapa itu mereka partner untuk ICOM itu. Oh, jadi pakai model nanti saya mau coba ini. Saya ada dari Hale sendiri, tapi biasanya saya connect ke Behringer gitu. Om Ruby ganti. Roger, betul. Memang kalau Hale itu harus pakai preamp Behringer Om, supaya dia bisa lebih ngangkat. Karena kan dia berat Om, Hale itu kan harus ke Behringer, sehingga dari Behringer itu baru nanti tembak ke pesawat. Pasti itu kualitas audionya beda banget, jauh Om. Kayak gitu. Tapi kalau umpamakan mau memaksimumkan pesawat itu 6.000 yang sekarang Om pakai, itu pakai 219 itu sudah jauh lebih bagus Om, sudah lebih bagus. Jadi kondisi maksimumnya itu ada di 219. Tapi kalau umpamakan kita pakai lagi preamp Behringer, kita udah lain cerita lagi Om, udah babnya udah lain gitu. Roger, tapi suaranya udah keren Om. Om masih bisa ketemu nggak Om untuk tadi yang merubah mic gain, merubah kompresor yang tadi dijelaskan oleh Om Aldo? Saya yakin
kalau Om Herdi bisa merubah itu, kompresornya dihidupkan tapi dikecilin, ini suaranya pasti lebih jauh lebih bagus lagi gitu Om Herdi ganti. Oke, first of all ini saya pakai Hale ini Pro 781. My apology kalau kurang bagus, saya kurang berkenan. Dan kayaknya udah ini tinggal saya coba tadi di audio di TX bass-nya sama treble-nya gitu. Sekarang saya pakai Hale Pro 781 ganti. Roger, waduh ini mah udah nggak ada lawan Om, sempurna Om ganti. Oh yang benar. Roger betul Om, aduh, kalau nggak percaya tanya Om Aldo ganti. Iya, saya menyimak aja dulu Om, karena kan ilmunya saya terbatas Om Ruby. Jadi Anda tuh mendengar sesuatu yang berbeda sedikit aja langsung bisa komentar banyak, karena Anda juga menggunakan headphone. Kalau saya nggak bisa nih Om, saya ada colokan, tapi kalau saya menggunakan headphone sambil rekaman kurang bagus gitu hasilnya. Jadi saya tanpa headphone Om, jadi mungkin kurang sensitif. Dilanjutkan aja Om, saya mendengarkan Om, tenang aja Om. Saya lagi mencoba untuk mempelajari perbedaan-perbedaannya, demikian Om Ruby. Yang pastinya itu kalau 219 Om, kemarin saya lagi utak-atik di YouTube Om ya, tanpa disadari ketemu Om. Mungkin nggak tahu apa yang pernah Anda nonton atau tidak, saya kurang copy ya. Itu ada satu YouTube channel orang bule, dia lakukan khusus review mengenai original mic dari 7300 dengan 7610 itu sama, HM Hotel Mic 219. Itu dia bilang apa? Mic fenomenal, dia bilang begitu. Jadi itu mic yang super, yang terbaik selama produk ICOM itu ada di bumi ini. Dia bilang begitu sesuai dengan reviewnya dia. Nah jadi memang kalau Om Ruby tadi tambahkan dengan kata-kata itu udah kerjasama yang namanya dengan Hale dan lain-lain, itu saya nggak heran Om. Karena apa? Ini termasuk 7300, ini kan udah kelas premium gitu loh. Jadi kalau kelas premium otomatis semua aksesorisnya harus didukung gitu. Dan kebetulan 73 dengan 76 dia punya hand mic originalnya sama Om. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Tipenya 219. Silakan Anda lanjutkan Om. Saya sambil mendengarkan sambil mencerna gitu pengertian-pengertian yang Anda ucapkan begitu Om Ruby Aldo ganti. Om Aldo, Ruby kembali. Om Aldo, saya ini penasaran dengan kualitas audionya Om Herdi. Saya pikirnya itu nge-push sampai dengan limit teratas yang bisa kita capai. Om, bisa pandu nggak Om Herdi untuk supaya kompresor di pesawatnya itu di 2 atau 3, mikirnya di 40 sampai dengan 65 gitu. Karena menunya biar sama. Kalau Om yang pandu, kalau saya kan mandu agak beda kan, yang tadi itu ada apa Om Aldo bilang tuh ada apa tadi? Quick atau apalah, saya nggak ada. Nah nanti kalau makan makin kompresor yang udah disamain, nanti bisa kita istilahnya itu di bab yang sama nanti gitu Om. Kalau sekarang saya belum bisa justifikasi ini sudah maksimal apa tidak, karena kan settingannya masih beda gitu. Mungkin Om bisa dipandu Om Herdi untuk menyamakan kompresor dan mikirnya Om ganti. Ya, Om Ruby Juliet Zulu 10 Alpha Sierra Whiskey dengan saya Juliet Zulu 09 Juliet Eko di Jakarta Timur dengan rekan kami Om Herdi 43 Alpha Tango 100 di Perth, Australia Barat. Oke, Om Herdi, silakan Anda mulai ya. Anda pencet quick bagian bawah, ada tombol di layar bawah, ada tombol quick ya. Kemudian habis Anda klik, kemudian Anda akan melihat di situ ada meter, ada yang namanya drive gain. Nah, Anda klik drive gain dengan sendirinya otomatis muncul itu di sebelah kanan layar Anda yang tadi saya sebutkan, ada RF power, mic gain, tapi kalau Anda pencet yang di sebelah kanan tombol bulat itu kan hanya munculnya RF power dengan mic gain, tapi tidak ada drive gain dan com level. Nah, kalau ini komplit Om Herdi, apa Anda sudah menemukan begitu ganti? Sudah, tapi ini first of all udah terima kasih. So pusing ya. Oh, Bado. Oke, saya udah buka ini, ada RF power, mic gain, drive,
compressor level 7, tapi nggak on ya. TW wide, power 50% ganti. Oke, berarti udah di menu yang benar ya. Jadi Anda jangan utak-atik lagi, karena kalau Anda tas yang lain yang aneh-aneh itu dia akan balik lagi tuh. Anda harus start over lagi, harus mulai lagi dari awal ya. Jadi nanti waktu Anda lakukan adjustment, you just need to touch that what Om Ruby want ya. Jadi kalau ntar dia kan, Anda kan tadi bilang Anda punya com level itu masih off ya. Jadi artinya memang mati total ya. Belum dinyalakan. Ini akan mempengaruhi Om. Kita akan mencari settingan Anda yang terbaik ya, sesuai Anda punya kualitas audio ya. Jadi nanti Anda hanya need to touch that com level, touch saja gitu. Nanti otomatis kan dia akan pindah posisi dari yang terakhirnya. Kemudian Anda adjustmentnya, you just need to use that thing, the yang itu Om, yang potensio yang multi level itu, yang di atas sebelah kanan itu yang biasa Anda press itu kan yang simple menu. Tapi kalau kita udah masuk ke drive gain ini, berarti ini yang complicated ya, maksud bukan complicated tapi yang komplit ya. Menunya. Nah, nanti adjustmentnya you just need to touch yang mana Anda akan pilih ke mic gain, drive gain atau mana, baru adjustmentnya nanti main pakai putaran yang biasa multi level. Demikian. Apa di copy sampai di sini Om Herdi ganti? Iya, di copy 100%, tapi so pening ini aku Oke, bercanda. Oke, first of all let me go to Mas Ruby. Mas Ruby, let's start. Saya ganti mikrofon ini pakai Louis Link 5 Echo Whiskey India Tango Delta Tango Papa 640. It's a dynamic microphone gitu, Mas Ruby ganti. Roger. Aduh, ini ternyata Om Herdi ini mikrofonnya banyak dan kualitasnya bagus-bagus Om. Bagus-bagus Om. Jadi saya udah nyaris tidak bisa membedakan lagi satu dan yang lainnya. Ini udah enak semua nih Om. Sudah enak semua, udah jauh berbeda dengan pertama kali Anda tadi muncul. Jadi kalau umpamakan Anda tinggal ajak orang Alfa Tango yang lain pasti mengacungkan jempol semua Om ganti. Iya, oke, tapi ini mikrofon udah beda ya. Let's start. Power, RF power 50%, mic gainnya 60%, drive gainnya 44%, compressor level settingnya di 1 aja ganti, tapi saya nggak onin ganti. Roger Om, kompresornya dinyalain tapi cukup di angka 2 kalau nggak angka 3. Jadi kompresornya dinyalain tapi ditambahin di angka 2 atau angka 3. Ini kompresor ini pentingnya adalah untuk mereduce suara-suara yang tidak kita inginkan. Jadi itu Om, kompresornya nyalain tapi cukup 2 atau 3 sehingga audio atau suara atau noise yang tidak diinginkan bakal hilang Om. Gitu Om ganti. Nah, suaranya udah beda Om, sudah beda. Ini lebih bersih daripada tadi pada waktu Om kompresornya off. Ini suaranya lebih bersih Om ganti. Iya, oke. Ini pakai Louis ya, dynamic microphone. Oke, let me change back to Hale kalau boleh gitu ganti. Roger, boleh. Silakan, saya akan bandingkan dengan Hale. Silakan Om Happy, saya tunggu ganti. Oke, this is our Pro 781 dari Hale. Settingnya tetap RF 50%, mic gain 60, drive gainnya 44% ganti. Roger, secara keseluruhan ini hampir sama, cuma yang mikrofon yang tadi yang pertama itu ada nada lebih bright kalau yang tadi, tapi kalau yang Hale yang ini warm itu berarti lebih ngebas tapi nggak ngebas Om, jadi istilahnya lebih warm saja, lebih ngebas tapi bukan ngebas ya istilahnya, kalau saya bilang itu warm ya, lebih hangat dibanding dengan yang tadi
gitu Om. Satu. Kedua, kalau yang pertama yang tadi itu lebih detail, bass, treble dan midnya itu boleh dibilang keluar semua. Kalau ini yang Hale yang ini adalah lebih warm gitu. Kalau untuk nge-DX tentunya yang mic yang pertama itu lebih cocok mungkin kalau nge-DX. Tapi kalau untuk istilahnya just talk gitu, hanya untuk ngobrol-ngobrol, yang Hale lebih cocok Om ganti. Pindah lagi ke Louis Delta Tango Papa 640, tapi saya pakai kondenser mikrofonnya. Ada 2 insert dia, yang sebelumnya Dynamic, saya sekarang pakai kondenser. Audionya bagaimana ganti? Roger, kalau pakai kondenser ini nada high-nya lebih menonjol dibanding dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang dynamic itu lebih tumpul bassnya, ini lebih keluar, lebih menonjol gitu Om ganti. Jadi lebih gimana ya ini sama apa yang dynamic ganti? Gimana Om? Mohon diulang ganti. Oke, enakan yang sekarang ini yang kondenser apa yang sebelumnya dynamicnya ganti? Roger, kalau untuk nge-DX Om kayak ke saya kayak gini kan jauh ya, tentunya kompresor mic kompresor lebih enak karena dia kan lebih tajam Om, lebih tajam kalau kompresor. Tapi kalau untuk ngobrol mungkin Om lokalan di Australia lebih enak dynamic Om. Jadi dynamic itu lebih cenderung nada low-nya itu kedengar lebih tebal Om. Mungkin lebih tepatnya itu Om, lebih tebal kalau dynamic. Kalau kompresor kalau umpamakan kondensor itu adalah frekuensi high-nya yang lebih tinggi. Jadi kalau saya boleh saran, kalau Om untuk nge-DX pakailah yang kondensor Om ganti. Iya, apa kondensor ya? Oke, dekat lebih enak yang dynamic kayaknya. Oke, Anda lebih cocok yang sekarang ini Louis Delta Tango Papa 640, Anda bisa Google itu. Atau yang Pro 781. Saya mau cari yang Pro 40-nya, nggak tahu di mana ganti. Roger, 440 itu pasti lebih bagus lagi Om. Coba kan kalau 440 itu kan adalah dynamic Om. Jadi mungkin dynamic harus dibandingkan juga dengan dynamic gitu. Jadi apple to apple. Tapi kalau makan dynamic Om nanti dibandingkan dengan kondensor itu kan tidak apple to apple kan kayak gitu Om. Roger, harusnya ini yang weight itu di komparasinya dengan Hale yang 40 gitu Om ganti. Iya nih, aduh kadang-kadang aku taruhnya di mana suka lupa gitu. Saya ada juga Pro 7 dari Hale gitu, tapi saya masukin di box lagi gitu. Om Ruby ganti. Roger, kalau Pro 7 udah lah Om, kirim ke saya aja karena ini mikrofon yang dipakai sekarang sudah bagus banget Om ganti. Iya, kalau cara saya nggak pulang tuh saya mau bawa berapa mikrofon, cuma masalahnya itu satu kok, dari custom di sananya ganti. Roger, betul Om, di sininya memang customnya agak gimana gitu Om. Kecuali Om bawanya jangan bawa pakai dusnya jangan dibawa Om. Jadi ya boleh dibilang itu adalah memang hand carry yang memang dibawa gitu Om, bukan untuk diperjualbelikan. Jadi biasanya si custom itu kan ngelihat karena ada dusnya sehingga dipikir dia mau jualan gitu Om Roger. Tapi Om balik lagi, Pro 7 itu wah udah bagus Om, lebih bagus lagi Om ganti. Iya, I try not to use processor to be honest. Itu nggak suka saya pakai prosesornya itu. Lagi bongkar ini mana gue punya itunya. Oke, mudah-mudahan ketemu nih dari Hale-nya itu yang
yang Pro 40 gitu, Mas Rudi ganti. Roger Pro 40. Waduh, ini ternyata banyak juga Om. Silakan Om. Kalau mau di report nanti saya tunggu mau Pro 40 atau Pro 7 juga. Nanti ya saya coba report mana yang paling cocok untuk Om Heri. Gitu Om Heri, ganti-ganti. Kolektor juga nih. Gila. Kolektor yang top of the line ganti. Roger, nanti kita mau dikasih katanya Om ganti. Ya udah dijawab tuh Om, langsung Om. Ya Om Heri gimana Om, ganti-ganti? Oke, I'm using the Pro 40 sekarang ganti. Pro 40. Jadi Om, karena ini semua mikrofon yang dipakai itu ada top of the line semua, jadi nyaris tidak ada kedengaran perbedaan yang signifikan Om. Jadi hampir semua ini suaranya Om ini bagus itu dalam pengertian bass, treble, mid-nya itu sudah bagus semua Om, sudah bagus semua. Jadi kalau makan saya tidak bisa lagi membedakan ini Om menggunakan yang mana, karena ini sudah bagus semua, sudah beda. Kecuali Om membedakannya itu adalah dynamic dan kondensor, saya masih bisa ngerubah. Tapi kalau antara merek saya sudah nggak bisa. Ini udah bagus semua Om, ganti. Gantian. Ente kan bikin bingung saya kan. Jadi gantian dong. Iya, ini proporsinya yang hitam nih. Ada yang gold itu ya di sebelahnya, tapi enggak lah, itu aja. Ada protein juga ganti. Roger. Waduh, tambah bingung aja ini. Tapi Om, udah nggak usah khawatir Om, karena sekarang begini Om, settingan di pesawat Om sekarang udah bener. Jadi apapun Om pakai mikrofon pasti sudah bagus semua Om, sudah bagus semua. Jadi Om tidak usah khawatir lagi mikrofon yang mana yang dipakai udah pasti bagus, karena settingan dari pesawatnya sudah bagus. Jadi Om apapun tinggal dipakai pasti kleper-kleper Om yang denger, ganti. Iya, oke, terima kasih, and thanks to Om Aldo juga. Saya paling ini takut ininya gitu. Kayaknya ini kemarin tuh one MP-nya saya nggak puas, saya kirim kembali lagi karena masih under warranty. Setting lagi lebih sempurna lagi. Cuma beda ongkosnya aja gitu kan, kirimnya ke Melbourne gitu. Mas Ruby ganti. Roger, Om Herdi Ruby kembali. Sekarang Om, kualitas audio Om Herdi dengan Om Aldo sekarang hampir sama semua. Jadi istilahnya itu suaranya Om Herdi sekarang kalau saya biasanya bahasa kampung lah. Jadi istilahnya itu audio Om Herdi sekarang udah ada bulu-bulunya gitu Om. Dari audio Om Herdi itu ada bulu-bulunya semacam kayak gemetik suara treble dan bass. Enak Om, ganti. Iya, terima kasih. Tapi jangan lupa nih, Om Aldo, itu sih udah tak jangan ditanya lagi. Dan Om Aldo kan the best untuk recording, apalagi di Jabodetabek gitu. Jadi komplimen untuk Om Aldo. Kalau nggak ada Om Aldo ya agak repot juga. Apalagi lebih dari 1 jam gitu recording kontak di Jabodetabek gitu ganti. Roger, Om Heri Ruby kembali tuh Om Aldo. Terima kasih banyak katanya Om Aldo, ganti. Iya Om, sama-sama Om. Ini kan semua kepentingan untuk kebersamaan Om. Jadi kita bisa dengan menonton, dari situ kita bisa merevisi atau memperbaiki lah gitu. Saya juga kadang-kadang begitu Om, dengan adanya ini kan saya kan memang jarang yang kita ketemu kan bisa 2 jam, 3 jam, biasanya ada rekaman kan paling cuma 10 menit. Nah kalau ini full time ya, jadi maksimal nih kayak sekarang nih ya, saya sama Om Ruby kan tadi kan mulai bicara, terus kemudian Om Herdi masuk, nih saya udah dapet nih 1 jam 37 menit gitu loh. Nah jadi ini kita bisa ya memang waktunya panjang gitu. Dan saya coba pakai menggunakan spektrumnya dengan audioskop ya, jadi tahu itu menolong atau tidak ya, karena saya juga kurang begitu memahami ya.
Tetapi memang saya mendengar perbedaan Om. Tadi waktu Om Herdi masuk itu memang benar-benar kayak nggak ada tendangan dan kualitasnya belum muncul. Tapi dengan adanya tadi yang terakhir ini ada perbedaan yang mencolok signifikan. Nah, cuma saya merasakan nih Om ya, karena Om Herdi menggunakan produk yang top of the line semua ya. Ini udah nggak usah diragukan lagi ya. Saya merasakan sepertinya masih ada Om kesempatan untuk yang lebih baik lagi Om. Walaupun ini udah baik ya. Karena kan dia belum banyak bermain di masalah settingan yang di radio nih. Dia baru menggunakan tadi comnya di off jadi on. Nah, tetapi dia belum menggunakan di drive gain, mic gain, walaupun mungkin angkanya sudah mendekati, tetapi belum lebih apa ya. Kalau kayak tempo hari saya sama Om Ruby itu kan kita memang detail ya, artinya kita lakukannya itu cukup lama gitu loh, dan kita lebih spesifik dengan drive gain, mic gain, sama yang tone control itu yang paling dominan kan. Nah, saya tadi mendengar Anda baru meminta Om Herdi lakukan dengan com, tapi belum lagi di drive, belum di mic, dan belum lagi di... Kalau tone control mungkin udah ya, tadi Anda udah sebutin Anda punya kualitas audio agak mirip, jadi Anda udah kasih tahu. Tapi apakah beliau sudah mengganti? Karena sepertinya Om Herdi ini lagi bingung sama mic ya. Apa mic yang mana yang dia mau pergunakan? Ada mungkin 7 macam yang berbeda, serinya, mereknya sama tapi beda series. Terus kemudian Om Herdi ini masih bingung, tidak terfokuskan dengan apa yang ada tujuan kita di settingan pesawat, tetapi dia lagi bingung dengan mic apa yang akan dia gunakan nih Om. Nah, jadi ini sepertinya belum maksimal nih Om. Jadi coba deh Om Ruby, saya lagi mempelajari nih, kenapa Anda bisa bilang ini begini, kenapa kamu bilang begitu. Saya ingin tahu perbedaannya secara telanjang, arti tanpa headphone ya. Kalau pakai headphone itu otomatis detail banget ya. Tetapi ini dengan tanpa headphone, saya lagi mau mempelajari. Anda punya review seperti apa penjelasan Anda itu gitu Om Ruby. Mungkin sebelum Anda lakukan itu menuju ke Om Herdi, silakan Om dicoba. Mungkin ada rekan-rekan Nusantara yang mau bergabung. Saya mendengar kayaknya banyak nih sepertinya gitu. Silakan Om. Nanti sesudah itu silakan Anda boleh menuju ke Om Herdi, biar saya lebih fokus ke rekaman. Demikian Om Ruby, Juliet Zulu 10 Alpha Sierra Whiskey dengan Juliet Zulu 09 Juliet Eko ganti. Iya, Om Aldo, Juliet dulu 09, Juliet Eko, Ruby 10 Alpha Sierra Whiskey. Aduh, ini sayang banget ini saya waktunya ini tinggal sedikit, ini saya sudah ditungguin. Saya kebetulan ada undangan, ini semua kayaknya udah siap-siap semua, tinggal saya ini belum mandi. Jadi aduh mohon maaf ini Om Aldo, Om Herdi, saya mau clear off dulu karena saya udah ditungguin sama orang rumah untuk ngadirin undangan. Namun secara keseluruhan audio untuk Om Herdi sudah lebih jauh dari tadi pertama kali muncul. Tinggal di-pause dikit-dikit lagi, ini pasti lebih bagus. Tapi secara keseluruhan sudah beda jauh, dan tidak usah khawatir untuk mikrofon, apapun mikrofonnya Om sudah tidak usah khawatir lagi karena basicnya pesawatnya sudah settingan sudah pas gitu. Tinggal ini masalah selera Om maunya istilahnya mau bass, treble atau gimana gitu. Gitu Om Aldo, Om Herdi, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mau clear off. Nanti kapan-kapan dengan senang hati saya bisa kita ngobrol, kita review lebih detail gitu, karena saya ini udah ditungguin gitu, udah pada tidak-tidak orang rumah gitu. Om Aldo, Om Herdi, satu putaran ganti. Iya Om Ruby, Aldo kembali. Oke, silakan Om, saya kurang kopi kalau Anda ada acara ya. Jadi kalau tadi bisa lebih cepat ya, berarti negatif apa-apa silakan Om. Jadi jangan khawatir, kita masih ada hari esok Om untuk membicarakan hal ini, karena memang kalau untuk settingan ini perlu proses waktu ya yang cukup ya. Jadi sekarang ini negatif enak kalau memang terburu-buru gitu. Silakan Om. Saya tunggu satu putaran ganti.
Iya, baik Om. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tinggalkan Anda gitu Om Aldo dan Om Heri. Sekarang lanjut, saya menjauh dari frekuensi. Nanti kalau ada waktu kita nanti ngobrol-ngobrol untuk setting-setting lebih bagus lagi, terutama untuk audionya Om Heri, audionya saya juga gitu. Nanti kita bertukar pikiran gitu Om Heri dan Om Aldo. Saya mohon pamit. Bye-bye. Oke, baik Om Ruby, Juliet Zulu 10 Alpha Sierra Whiskey. Silakan Om, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas bantuannya untuk mereview maupun memberikan arahan petunjuk pada pagi menjelang siang ya. Demikian, terima kasih Om, silakan tanpa harus menjawab lagi. Demikian, terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan, silakan yang ingin bergabung pada siang hari ini, rekan-rekan senusantara, selamat siang ganti. Baik, seperti tidak ada. Oke Om Heri, apa Anda masih bisa monitor saya begitu ganti? Greatly appreciated. Gitu, Om Aldo. It's a compliment to you untuk G27-nya dan help to everyone. Terima kasih Om Aldo. Saya juga mau ini, kalau ada acara saya mau jemput Pak Abidin. Pak Abidin itu yang dari Cocos Keeling Island. Beliau lagi di Perth, saya undang beliau. Kita mau makan siang dulu dan habis itu dia mau main radio di tempat saya gitu. Om Aldo, so dari 193 Alpha Tango 101 Pak Abidin itu sering di 305 juga gitu Pak Om Aldo. Oke Om Aldo, terima kasih. Sunday afternoon untuk Anda ada sukses dan sehat selalu tentunya. Om Aldo di Jakarta 100, terima kasih banyak Om Aldo, satu putaran ganti. Oke, terima kasih Om Herdi. 43 Alpha Tango 100 ya di Australia Barat. Silakan Om. Negatif apa-apa nanti saya posting, saya edit dulu kalau yang perlu diedit, kalau enggak langsung saya posting. Demikian Om. Jadi mungkin sekitar 1:45 menit. Demikian. Nanti kalau kita ada lain kesempatan waktu lagi kita lakukan lagi Om. Sepertinya Anda punya belum maksimal nih. Anda bisa lebih baik lagi gitu ya. Walaupun sekarang perbedaannya udah mencolok secara telanjang tanpa headphone. Saya bisa merasakan nanti ke depannya kalau ada waktu lagi kita sampai push sampai the limit gitu Om. Oke, terima kasih Om Edi ya. Hati-hati di jalan, enjoy your weekend and see you next time. Wish you all the best, my friend from Australia, west of Australia, Mr. Herdi 43 Alpha Tango 100 with Juliet Zulu 09 Juliet Echo over. Bye bye.